Aku telah bekerja sebagai polisi selama lebih dari 20 tahun. Selama karirku, aku telah menghadapi berbagai jenis kejahatan, mulai dari kasus pencurian hingga pembunuhan. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkanku untuk konfrontasi yang akan kualami pada malam itu. Hari itu adalah malam yang dingin dan berkabut. Aku dan rekanku, Detektif Maya, telah dipanggil ke sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Kami diberitahu bahwa ada laporan tentang aktivitas yang mencurigakan di area tersebut. Dan kami diminta untuk menyelidiki. Kami tiba di rumah tersebut pada pukul 10 malam. Rumah itu terlihat seperti rumah kuno yang ditinggalkan, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Saat kami memasuki rumah, aku merasakan getaran aneh yang mengalir di sekitarku. Aku dan Maya mulai menjelajahi rumah itu dengan hati-hati, tetapi semakin dalam kami masuk, semakin kuat rasa takut yang aku rasakan. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, sesuatu yang gelap dan menyeramkan. Saat kami berjalan-jalan di sepanjang koridor yang gelap, aku mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari balik pintu-pintu tertutup. Suara-suara itu membuat bulu kuduku merinding, dan aku merasa adrenalin mengalir di tubuhku. Kami memutuskan untuk memeriksa setiap ruangan satu persatu. Di ruang tamu, kami menemukan lantai yang dipenuhi dengan debu dan kotoran, seolah-olah tidak ada yang telah menginjaknya selama bertahun-tahun. Di ruang makan, kami menemukan meja yang ditutupi dengan kain debu dan piring-piring yang pecah. Namun, saat kami mulai mendekati tangga menuju lantai atas, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Aku merasa tekanan yang aneh di udara, dan aku tahu bahwa kami tidak sendirian di dalam rumah itu. Kami mulai naik ke lantai atas, tetapi semakin tinggi kami naik, semakin kuat rasa ketakutan yang aku rasakan. Saat kami mendekati pintu kamar tidur, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarikku ke arahnya, sesuatu yang jahat dan kejam. Maya mengetuk pintu kamar tidur dengan hati-hati, tetapi tidak ada jawaban. Aku merasa tegang saat Maya membuka pintu itu, dan kami berdua memasuki kamar tidur dengan hati-hati. Namun, apa yang kami temukan di dalam kamar tidur itu membuat jantungku berhenti sejenak. Di tengah-tengah ruangan, ada sosok bayangan hitam yang berdiri tegak. Aku merasa ketakutan melanda diriku, dan aku tahu bahwa itu bukan manusia biasa. Aku dan Maya mencoba untuk mendekati bayangan itu, tetapi semakin dekat kami mendekat, semakin jelas aku melihatnya. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya sehelai kain hitam yang bergerak-gerak di udara. Aku merasakan kehadiran yang jahat dan menyeramkan dari bayangan itu, dan aku tahu bahwa kami harus segera keluar dari situasi itu. Namun, sebelum kami bisa melakukan apapun, bayangan itu tiba-tiba menghilang di udara, meninggalkan kami dalam kegelapan yang menyelimuti. Aku merasakan getaran aneh yang mengalir di sekitar kami, dan aku tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, aku dan Maya berbalik dan berlari ke arah tangga, berusaha untuk keluar dari rumah itu. Namun, saat kami mencapai tangga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tangga-tangga itu tiba-tiba mulai runtuh di bawah kaki kami, dan kami jatuh ke lantai bawah dengan kecepatan yang menghancurkan. Aku merasakan sakit yang menusuk di seluruh tubuhku saat aku jatuh ke lantai, dan aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat jika aku ingin bertahan hidup. Aku berusaha untuk bangkit dari lantai, tetapi tubuhku terasa lumpuh. Aku merasa sesuatu yang menarikku ke dalam kegelapan yang tak berujung, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan kekuatan terakhir yang aku miliki, aku mencoba untuk menarik diriku sendiri keluar dari kegelapan yang menyelimuti. Aku berjuang untuk mencapai tangga, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari rumah yang terkutuk itu. Namun, saat aku hampir mencapai tangga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam itu tiba-tiba muncul di depanku, menghalangi jalanku keluar. Aku merasakan kehadiran yang jahat dan menyeramkan dari bayangan itu.
Dan aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat jika aku ingin bertahan hidup. Dengan keberanian yang terakhir yang aku miliki, aku mencoba untuk melarikan diri dari bayangan itu. Aku melompati tubuhnya, mencoba untuk melewati rintangan yang menghalangi jalanku keluar. Namun, saat aku hampir mencapai pintu keluar, aku merasakan kekuatan aneh yang menarikku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku mencoba untuk berjuang, tetapi kekuatan itu terlalu kuat. Aku merasa diriku jatuh ke dalam kegelapan yang mencekam, dan aku tahu bahwa aku telah kalah. Aku merasakan diriku terhanyut oleh gelombang kegelapan, tanpa harapan untuk keluar. Malam itu, suasana kota terasa hening dengan langit yang dipenuhi oleh cahaya rembulan yang samar-samar. Sebagai bagian dari unit investigasi kejahatan, saya dan rekan-rekan saya dipanggil untuk menangani laporan perampokan di sebuah gudang terpencil di pinggiran kota. Kami tiba di lokasi kejadian dengan cepat. Gudang itu terlihat suram dan terbengkalai di bawah sinar bulan. Segera setelah kami turun dari mobil patroli, kami melihat seorang pria berlari keluar dari pintu gudang, membawa tas yang tampaknya berisi barang curian. Dengan cepat, saya dan rekanku, Detektif Sarah, mengejar pria itu. Kami berdua yakin bahwa kami dapat menangkapnya tanpa masalah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Pria itu berbalik tiba-tiba dan menembak ke arah kami. Saya merasakan nyeri menusuk di lengan saya saat peluru menembus kulit saya. Refleks saya segera mengambil alih, dan saya melepaskan tembakan balasan. Namun, saat peluru-peluru itu mengenai tubuhnya, saya melihatnya terus berlari, seakan tidak terpengaruh oleh luka tembak yang saya berikan. Kami berdua kembali mengejar pria itu, tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia seharusnya sudah mati dari luka-luka parah yang dideritanya, tetapi dia terus berlari seolah tidak terpengaruh sama sekali. Saat kami terus mengejarnya melalui semak-semak dan semak belukar, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa berat, dan suasana hati saya mulai memburuk. Namun, saya bertekad untuk menangkap perampok itu, tidak peduli apa yang terjadi. Saat kami mendekatinya, dia berbalik dan menembak lagi. Kali ini, saya merasakan sakit yang menusuk di paha saya. Saya jatuh ke tanah, merasakan darah mengalir deras dari luka tembak saya. Detektif Sarah segera menembak balik, tetapi perampok itu terus berlari tanpa henti. Dengan tekad yang kuat, saya bangkit kembali, membiarkan adrenalin mengalahkan rasa sakit. Kami melanjutkan pengejaran kami, tetapi semakin dalam kami masuk ke dalam semak-semak, semakin kuat ketakutan yang saya rasakan. Saat kami mendekati perampok itu, saya merasakan sesuatu yang mengerikan. Udara di sekitar kami terasa berat, dan ada ketegangan aneh yang terasa di udara. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di antara bayang-bayang. Kami terus mengejarnya, memasuki sebuah area hutan yang gelap dan terpencil. Saat kami melangkah lebih dalam, saya merasa semakin terjebak di dalam kegelapan yang menyelimuti. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak bisa menempatkan jari saya pada apa itu. Tiba-tiba, perampok itu berhenti di depan kami. Matanya bersinar dengan cahaya yang gelap dan menakutkan. Saya merasakan ketakutan merayap di dalam diri saya saat saya menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang melindunginya. Detektif Sarah dan saya mencoba menyerangnya, tetapi dia terlalu kuat untuk kami. Dia dengan mudah menghindari serangan kami dan mulai menyerang kami dengan kekuatan jahatnya. Saya merasa diri saya terhempas ke dalam kegelapan yang tak berujung. Saya mencoba untuk bertahan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Saya merasakan diri saya terhanyut oleh gelombang kegelapan, tanpa harapan untuk keluar. Saat saya terhempas ke dalam kegelapan, saya mendapati diri saya terbangun di tempat tidur saya di rumah saya. Saya merasa lega bahwa semuanya hanyalah mimpi. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Saat saya memperhatikan sekeliling,
Saya merasa kehadiran yang menyeramkan di dalam kamar saya. Saya melihat bayangan hitam yang melayang di atas tempat tidur saya, dan saya merasa ketakutan merayap di dalam diri saya. Saya mencoba untuk mengusir pikiran-pikiran gelap itu dari pikiran saya dan fokus pada kenyataan. Tetapi ketika saya melihat keluar dari jendela, saya melihat perampok itu berdiri di luar, matanya bersinar dengan kekuatan yang jahat. Saya tahu bahwa mimpi itu tidak akan pernah meninggalkan saya, menghantui saya bahkan di dunia nyata. Aku merasa seperti aku telah terjebak dalam teror yang tak berujung, terjebak di dalam bayang-bayang kegelapan yang memenuhi pikiran dan jiwa saya. Hari itu adalah malam yang dingin dan berkabut. Saya sedang berpatroli bersama mitra saya, Detektif Rina, ketika kami menerima panggilan darurat tentang kebakaran di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Kami segera menuju ke lokasi kejadian, tidak mengetahui bahwa apa yang menanti kami akan jauh lebih menakutkan daripada sekadar kebakaran. Kami tiba di lokasi kebakaran dengan cepat. Rumah kosong itu terletak di ujung jalan yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan gelap dan daun-daun yang gugur. Asap hitam mengepul dari atap rumah yang terbakar, dan api menjilat-jilat dengan ganas, seolah-olah haus akan lebih banyak korban. Tanpa ragu, kami bergegas ke dalam rumah, berusaha untuk memastikan tidak ada yang terjebak di dalamnya. Namun, semakin dalam kami masuk, semakin jelas bahwa tidak ada yang normal dengan kebakaran ini. Ada sesuatu yang misterius dan menyeramkan di udara. Saat kami menjelajahi rumah yang terbakar, saya merasa seolah-olah ada mata yang memperhatikan setiap gerakan kami. Suasana hati saya menjadi tegang, dan saya bisa merasakan detak jantung saya berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun, kami terus maju, berusaha untuk menemukan sumber kebakaran dan memadamkannya sebelum terlambat. Saat kami mencapai lantai atas, saya mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari salah satu kamar. Rasanya seperti suara langkah kaki yang gemetar di lantai kayu yang remuk. Detektif Rina dan saya saling bertukar pandang, keseruan merayap di dalam diri kami. Tanpa ragu, kami membuka pintu kamar tersebut, dan apa yang kami temui membuat bulu kuduk kami berdiri tegak. Di tengah-tengah ruangan yang terbakar, ada sosok bayangan yang berdiri tegak, penuh dengan api biru yang menyala-nyala. Matanya, jika bisa disebut begitu, terpancar dengan cahaya yang gelap dan menakutkan. Saat kami berusaha untuk mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang di dalam kobaran api. Kami berdua berusaha untuk memahami apa yang baru saja kami lihat, tetapi pikiran kami terlalu terkejut dan tercengang untuk memprosesnya dengan baik. Kami kembali bergerak maju, mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun, semakin dalam kami masuk, semakin kuat rasa takut yang kami rasakan. Saya merasa seolah-olah ada kehadiran jahat yang mengawasi setiap gerakan kami, dan saya tahu bahwa kami tidak sendirian di dalam rumah itu. Kami mencapai ruangan yang tersembunyi di sudut belakang rumah, di mana api masih belum menyentuh. Di sana, kami menemukan sebuah meja tua yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Di atas meja itu, ada sebuah buku tua yang terbuka, halaman-halaman yang usang terhampar di dalamnya. Tanpa pikir panjang, saya meraih buku itu dan mulai membacanya. Namun, saat saya melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa buku itu bukan sembarang buku. Itu adalah buku catatan yang berisi tentang sejarah rumah itu sendiri, tentang semua hal mengerikan yang terjadi di sini selama bertahun-tahun. Saat saya terus membaca, saya menyadari bahwa rumah itu dulunya merupakan tempat tinggal seorang polisi bernama Inspektur Arif. Dia dikenal sebagai sosok yang keras dan tidak tergoyahkan, tetapi pada suatu malam, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah ini kosong dan ditinggalkan. Dari buku itu, saya belajar bahwa rumah itu telah menjadi tempat penampungan bagi roh-roh yang terhimpun di dalamnya. Roh-roh mereka yang telah meninggal dengan cara yang tragis dan mengerikan, terjebak di antara dunia nyata dan alam baka. Mereka haus akan keadilan,
haus akan balas dendam, dan rumah itu adalah tempat di mana mereka berkumpul. Menunggu kesempatan untuk menghantui orang-orang yang masuk ke dalamnya, Detektif Rina dan saya berusaha untuk keluar dari rumah itu dengan cepat. Tetapi semakin dekat kami ke pintu keluar, semakin kuat kehadiran jahat itu terasa. Saya merasakan sesuatu yang mencekik di leher saya, dan saya tahu bahwa kami harus bertindak cepat jika kami ingin selamat dari teror ini. Tiba-tiba, Detektif Rina berteriak keras, menunjuk ke arah tangga yang menuju ke loteng. Saya melihat dengan ngeri bahwa sosok bayangan yang sama seperti sebelumnya muncul di atas tangga. Matanya berkilauan dengan cahaya yang gelap dan menakutkan. Tanpa ragu, kami berdua berlari menuju pintu keluar. Tetapi sebelum kami bisa mencapainya, pintu itu tiba-tiba terkunci rapat. Saya merasa kehadiran yang jahat itu semakin kuat, dan saya tahu bahwa kami telah jatuh ke dalam perangkap yang diatur oleh roh-roh jahat di rumah itu. Dengan putus asa, kami berdua berbalik dan berusaha untuk melawan roh-roh yang menghantui kami. Kami melemparkan apapun yang kami miliki pada mereka, berusaha untuk mengusir mereka dari rumah itu. Tetapi kekuatan mereka terlalu besar, dan kami menjadi semakin terjebak di dalam gelombang gelap yang menyelimuti kami. Saya merasakan getaran aneh yang mengalir di sekitar kami, dan saya tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, saya mengambil buku catatan itu dan mencari halaman terakhir. Di sana, saya menemukan mantra kuno yang diyakini bisa mengusir roh-roh jahat dari rumah itu. Dengan keberanian terakhir yang kami miliki, saya dan Detektif Rina mulai membaca mantra itu dengan keras. Saya bisa merasakan kehadiran jahat itu semakin melemah, dan saya tahu bahwa kami sedang membuat kemajuan. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya terang, dan saya merasa seolah-olah beban yang berat telah diangkat dari bahu kami. Ketika saya melihat ke sekeliling, saya melihat bahwa roh-roh itu telah menghilang, dan kami berdua kembali dikelilingi oleh kegelapan yang hening. Dengan perasaan lega, kami berdua keluar dari rumah itu, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajah kami. Kami tidak berbicara satu sama lain saat kami melangkah keluar dari rumah itu, tetapi saya tahu bahwa pengalaman ini akan tetap membekas di pikiran kami selamanya. Malam itu, angin berhembus dingin dan menyeramkan saat saya menerima panggilan darurat dari rekan saya di Departemen Kepolisian. Saya diberitahu bahwa terjadi insiden di sebuah rumah terpencil di pinggiran kota, di mana seorang pria dilaporkan telah membunuh seluruh keluarganya sebelum melarikan diri. Tanpa ragu, saya segera bergegas menuju lokasi tersebut. Saat saya tiba di rumah itu, saya merasa sebuah kehadiran yang mencekam mengelilingi bangunan tua itu. Api dari mobil pemadam kebakaran bersinar terang, menyoroti tumpukan puing-puing rumah yang hancur. Saya dan beberapa rekan polisi lainnya masuk ke dalam rumah yang terbakar itu, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kami memasuki ruang tamu, saya merasa adrenalin mengalir dalam darah saya saat melihat pemandangan yang mengerikan di depan mata saya. Tubuh-tubuh keluarga itu tergeletak di lantai, dilumuri darah yang mengering. Anak-anak kecil terbaring di dekat meja makan, sementara sang ibu dan ayah terlihat terhuyung-huyung di tengah ruangan. Setiap sudut ruangan terasa gelap dan menyeramkan, seperti ada kekuatan jahat yang menyelimuti rumah itu. Saya dan rekan-rekan saya segera memulai penyelidikan kami. Kami mencari petunjuk di sekitar rumah itu, mencoba untuk mengungkap motif di balik kejahatan mengerikan ini. Tetapi semakin dalam kami menjelajahi rumah itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat saya memasuki kamar tidur, saya merasa sebuah kehadiran yang tak terlihat mengelilingi saya. Saya merasa sesuatu mengamati setiap gerakan saya, dan saya merasa ngeri melihat bayangan-bayangan yang menyelimuti ruangan. Saat saya menyelidiki lemari pakaian, saya mendapati sebuah buku catatan tua yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Ketika saya membukanya, saya terkejut melihat tulisan-tulisan yang tergores di dalamnya.
Ini adalah catatan pribadi dari seorang ayah yang merasa dikhianati dan terpinggirkan oleh keluarganya sendiri. Namun, semakin saya membaca, semakin jelas bahwa ada yang tidak beres dengan catatan ini. Ada sentuhan kegelapan yang mengalir di setiap baris. Dan saya merasa seolah-olah kekuatan jahat sedang mengendalikan pikiran ayah itu. Saya memutuskan untuk membawa buku catatan itu sebagai bukti, berharap bahwa ini akan membantu kami dalam penyelidikan. Tetapi saat saya mencoba untuk mengambilnya, saya merasakan sebuah kekuatan yang menolak saya. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang melindungi buku itu, dan saya tahu bahwa saya harus berhati-hati. Kami terus menyelidiki rumah itu, mencoba untuk mengumpulkan petunjuk yang bisa membantu kami mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Tetapi semakin lama kami berada di dalam rumah itu, semakin kuat rasa takut yang menyelimuti diri kami. Saat saya menjelajahi ruangan yang tersembunyi di belakang rumah itu, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di antara bayang-bayang. Saya merasa seolah-olah ada mata yang memperhatikan setiap gerakan saya, dan saya tahu bahwa kami tidak sendirian di dalam rumah itu. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki yang gemetar di lorong gelap di depan saya. Saya memegang senjata saya dengan kuat, siap untuk bertindak jika perlu. Tetapi saat saya mendekati suara itu, saya melihat bayangan hitam yang terus bergerak menjauh dari saya. Saya segera mengejar bayangan itu, berusaha untuk menangkapnya sebelum dia bisa melarikan diri. Tetapi semakin lama saya mengejarnya, semakin jauh dia menjauh dari saya. Saya merasa seolah-olah saya sedang terjebak dalam labirin kegelapan yang tak berujung, tanpa harapan untuk keluar. Saat saya terus mengejar bayangan itu, saya mendapati diri saya berada di sebuah ruangan yang gelap dan suram. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik saya ke arahnya, dan saya tahu bahwa saya harus berhati-hati. Saat saya melangkah ke dalam ruangan itu, saya merasa seolah-olah saya telah memasuki dunia yang lain. Ruangan itu dipenuhi dengan kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu, dan saya merasa seolah-olah ada kekuatan jahat yang mengintai di antara bayang-bayang. Tiba-tiba, saya mendengar suara-suara aneh yang bergema di sekitar saya. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang menakutkan, dan mereka membuat bulu kuduk saya merinding. Saya mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan terus maju, tetapi rasa takut itu semakin menghantui diri saya. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik saya ke arahnya, dan saya tahu bahwa saya harus berhati-hati. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa mundur sekarang. Saya harus menemukan kebenaran di balik kejahatan ini, tidak peduli apa risikonya. Saat saya menjelajahi ruangan itu lebih lanjut, saya mendapati diri saya di sebuah ruangan yang gelap gulita. Saya tidak bisa melihat apapun kecuali bayangan hitam yang melayang di udara. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik saya ke arahnya, dan saya tahu bahwa saya harus bertindak cepat. Dengan hati-hati, saya melangkah maju, mencoba untuk mengatasi rasa takut yang melanda diri saya. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya terang, dan saya mendapati diri saya terbangun dari tidur saya yang gelap. Saya berada di tempat tidur saya di rumah saya sendiri, berkeringat dingin dan jantung berdebar kencang. Saya merasa lega bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk, tetapi ada sesuatu yang aneh. Saat saya memperhatikan sekeliling, saya merasa kehadiran yang menyeramkan di dalam kamar saya. Saya melihat bayangan hitam yang melayang di atas tempat tidur saya, dan saya merasa ketakutan merayap di dalam diri saya. Saya mencoba untuk mengusir pikiran-pikiran gelap itu dari pikiran saya dan fokus pada kenyataan. Tetapi ketika saya melihat keluar dari jendela, saya melihat bayangan yang sama seperti yang saya lihat dalam mimpi saya berdiri di luar. Matanya berkilauan dengan kegelapan yang tak terbatas. Saya tahu bahwa apa yang saya alami bukanlah sekadar mimpi buruk, tetapi pengalaman yang nyata. Saya telah menyaksikan sesuatu yang jahat di rumah itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia.
Ketika saya sedang berpatroli di pinggiran kota yang sunyi, saya menerima panggilan darurat dari seorang warga yang ketakutan. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sebuah rumah tua di luar kota, dan dia meminta bantuan kami secepat mungkin. Tanpa ragu, saya segera memanggil rekan-rekan saya dan menuju ke lokasi kejadian. Saat kami tiba, kami melihat rumah itu terlihat suram dan terabaikan di bawah cahaya rembulan. Suasana sekitar rumah itu terasa gelap dan menyeramkan, seolah-olah ada kehadiran yang jahat yang mengawasi setiap gerakan kami. Tanpa membuang waktu, kami masuk ke dalam rumah itu, hati-hati memeriksa setiap sudut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi semakin dalam kami menjelajahi rumah itu, semakin kuat rasa takut yang kami rasakan. Kami menyelidiki setiap ruangan, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Rumah itu kosong, kecuali untuk suasana yang menakutkan yang menyelimuti ruangannya. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di dalam bayang-bayang, sesuatu yang jahat dan kejam. Saat kami mendekati ruang tamu, kami mendengar suara-suara aneh yang bergema dari dalam ruangan itu. Rasanya seperti suara-suara bisikan yang tak terdengar dengan jelas, tetapi cukup menyeramkan untuk membuat bulu kuduk kami merinding. Kami memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, meskipun kami merasa ketakutan yang menyelimuti hati kami. Saya memegang senjata saya dengan kuat, siap untuk bertindak jika perlu. Tetapi saat kami memasuki ruang tamu, kami terkejut oleh pemandangan yang mengerikan di depan mata kami. Di tengah-tengah ruang tamu yang gelap, ada seorang dukun tua yang duduk di atas karpet yang usang, mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Matanya berkilauan dengan cahaya yang gelap dan menakutkan, dan senyum jahat terukir di wajahnya. Tanpa ragu, saya dan rekan-rekan saya berusaha untuk menangkapnya, tetapi dia dengan cepat menghilang ke dalam bayangan. Kami berusaha untuk mengejarnya, tetapi semakin lama kami berada di dalam rumah itu, semakin kuat rasa takut yang menyelimuti kami. Kami terus menyelidiki rumah itu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Tetapi semakin dalam kami masuk, semakin kuat kehadiran jahat itu terasa. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di antara bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyerang. Saat kami menjelajahi ruangan yang tersembunyi di belakang rumah itu, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik saya ke arahnya. Saya merasa seolah-olah saya sedang terjebak dalam labirin kegelapan yang tak berujung. Tanpa harapan untuk keluar, tiba-tiba kami mendapati diri kami berada di sebuah ruangan yang gelap gulita. Ruangan itu dipenuhi dengan kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu, dan kami merasa seolah-olah ada kekuatan jahat yang mengintai di antara bayang-bayang. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya terang, dan saya mendapati diri saya terbangun dari tidur saya yang gelap. Saya berada di tempat tidur saya di rumah saya sendiri, berkeringat dingin dan jantung berdebar kencang. Saya merasa lega bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk, tetapi ada sesuatu yang aneh. Saat saya memperhatikan sekeliling, saya merasa kehadiran yang menyeramkan di dalam kamar saya. Saya melihat bayangan hitam yang melayang di atas tempat tidur saya, dan saya merasa ketakutan merayap di dalam diri saya. Saya mencoba untuk mengusir pikiran-pikiran gelap itu dari pikiran saya dan fokus pada kenyataan. Tetapi ketika saya melihat keluar dari jendela, saya melihat bayangan yang sama seperti yang saya lihat dalam mimpi saya berdiri di luar. Matanya berkilauan dengan kegelapan yang tak terbatas. Saya tahu bahwa apa yang saya alami bukanlah sekadar mimpi buruk, tetapi pengalaman yang nyata. Saya telah menyaksikan sesuatu yang jahat di rumah itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia.